Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menginformasikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita. Dan bukan hanya sekedar menderita, tetapi dia akan dibunuh oleh para tua-tua, para Yahudi, dan ahli-ahli Taurat yang memang membenci dia karena pengajaran-pengajarannya. Tentunya apa yang diucapkan oleh Yesus ini sangatlah tidak mudah untuk diterima oleh murid-muridnya. Maka tidak heran ketika mendengar apa yang Yesus ucapkan, maka Simon Petrus, salah satu muridnya yang paling spontan dan yang seolah-olah tampil untuk memberikan pembelaan, dikisahkan dia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus dengan mengatakan bahwa apa yang Yesus katakan itu tidaklah mungkin akan terjadi. Tentunya kita akan melihat bahwa tindakan yang diambil oleh Petrus ini seolah-olah tindakan yang sangat tidak beretika. Betapa beraninya dia menarik gurunya, betapa beraninya dia melakukan ini, dan kemudian menegur seperti apa yang dia ucapkan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, tentunya kita bisa memahami mengapa Simon Petrus melakukan itu. Dia sangat mengasihi dan mencintai gurunya. Dia sangat merasakan bahwa gurunya yang telah melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan baik tidak semestinya diperlakukan seperti itu. Tidak layak untuk mendapatkan penghinaan, tidak layak untuk mendapatkan tindakan-tindakan yang berbentuk kekerasan. Tetapi apa yang diucapkan oleh Yesus ketika Petrus menegur dia, malah Yesus menengking dan kemudian mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab apa yang engkau pikirkan bukan seperti apa yang dipikirkan oleh Allah." Memang benar, Simon Petrus menggunakan pemikirannya sebagai manusia, bahwa tidak mungkin orang sebaik gurunya, tidak mungkin orang yang begitu banyak melakukan tindakan mujizat harus diperlakukan dengan tidak layak. Tetapi sekali lagi, Petrus tidak memahami apa yang merupakan rencana karya Allah untuk penebusan dosa manusia. Dan untuk itulah Yesus mengatakan, setiap orang yang akan mengikut dia harus mampu menyangkal dirinya. Sesudah dia mampu untuk menyangkal dirinya, baru dia layak untuk memikul salib. Dan sesudah dia bisa memikul salib, maka dilayakkan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya ini tidak mudah ketika kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam pantauannya, menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam kasih dan karunia-Nya. Kadang-kadang juga kita menunjukkan dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh Petrus, seolah-olah kita memberikan pembelaan, padahal kita tidak mengisi pikiran kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kadang-kala tindakan kita kebablasan, tindakan kita justru menjurus atau menunjukkan kesombongan rohani. Yesus mengajarkan, belajarlah untuk memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk menyangkal diri sendiri. Belajarlah untuk memikul salib. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita atau meminta kita memikul salibnya, karena dia tahu bahwa kita juga memiliki permasalahan-permasalahan di dalam hidup ini yang merupakan salib itu sendiri. Tapi dia mau mengajarkan kita semua untuk taat setia di saat-saat kita berjumpa dengan situasi yang sangat tidak memudahkan kita. Jangan pernah mengisi atau menciptakan ruang untuk lebih mengandalkan pemikiran kita, tetapi ciptakanlah ruang untuk selalu diisi dengan kekuatan Roh Kudus, supaya kita bisa memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin.